Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi. Saya akan memberikan modul pendahuluan segmen sejarah ilmu ekonomi. Kita akan bahas tentang sejarah pemikiran perkembangan ilmu ekonomi. Nah, dimulai dari Adam Smith. Ekonomi sebetulnya sudah ada sejak zaman Yunani, tapi itu hanya sebagai kata-kata bijak, bukan sebagai suatu ilmu. Nah, ekonomi sebagai suatu ilmu baru dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1776 dalam bukunya An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nation. Tentang bahasan tentang pemikiran akan Adam Smith akan dibahas pada nanti slide yang selanjutnya. Selanjutnya adalah David Ricardo dengan bukunya Principle of Political Economy and Taxation. Nah, di sini David Ricardo dilanjutkan pemikiran dari Karl Marx, yang itu Das Kapital, dan juga Alfred Marshall, Principle of Economics, dan John Maynard Keynes dengan bukunya The General Theory of Employment and Interest and Money. Nah, John Maynard Keynes disebut juga Bapak Ilmu Ekonomi Makro dan Marshall sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Mikro. Adam Smith juga disebut sebagai Bapak Ilmu Ekonomi karena pemikiran Adam Smith disinilah ilmu ekonomi terbentuk. Jadi pada waktu zaman dulu ekonomi itu bukan sebagai suatu ilmu, hanya kata-kata bijak saja, misalkan hemat pangkal kaya dan sebagainya, tapi bukan sebagai suatu ilmu. Nah, ekonomi sebagai suatu ilmu setelah Adam Smith menerbitkan buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation pada tahun 1776. Jadi pada pemikiran yang penting daripada ekonomi adalah yang pertama, setiap orang itu harus bebas dalam memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Terus yang kedua adalah division of labor. Jadi dengan division of labor di sini maka masyarakat akan lebih produktif. Yang ketiga adalah mekanisme pasar. Dan disinilah pemikiran Adam Smith yang paling terkenal, yaitu semua akan mencapai keseimbangannya antara supply dan demand. Dia juga disebut dengan the invisible hand. Pemikiran Adam Smith ini sangat berpengaruh dalam perekonomian, sehingga terbukti bisa mensejahterakan Inggris dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, Adam Smith juga disebut dengan bapak kapitalisme karena dia sangat menginginkan sekali tentang kebebasan berusaha. David Ricardo tahun 1817 dengan bukunya Principle of Political Economy and Taxation. Sebenarnya David Ricardo juga adalah murid Adam Smith, tetapi dia mengkritik Adam Smith. Menurut David Ricardo, pasar itu tidaklah sempurna seperti yang dinyatakan oleh Adam Smith. Jadi di sini ada perbedaan antara kaum yang menggunakan otot dengan kaum yang menggunakan otak dan kapital. Contohnya adalah pertambangan batu bara.
Seorang buruh bekerja dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam dengan kerjanya sangat keras. Tetapi dengan pendapatan hanya sekian penny. Sebaliknya, pemilik batu bara yang menggunakan kapital, pekerjaannya tidak sekeras dari tambang buruh, mungkin hanya bekerja di kantor, merokok cerutu dengan teh di pagi hari yang indah, tetapi gajinya sangatlah besar. Itu adalah kritik daripada David Ricardo terhadap Adam Smith. Ya. Terus juga pemikiran yang lain adalah pemikiran marginal dari David Ricardo. Karl Marx tahun 1890 dengan bukunya Das Kapital. Karl Marx adalah bapak ekonomi sosialis atau komunis yang menyatakan bahwa ada dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok borjuis adalah kelompok yang menggunakan kapital untuk membuat faktor produksi, dan kaum proletar adalah kaum buruh. Nah, selama faktor produksi dikuasai oleh kaum borjuis, maka kaum proletar akan tetap hidup dalam kemiskinan. Untuk mensejahterakan, maka faktor-faktor produksi itu harus dikuasai oleh negara dan dibagikan merata ke setiap warga negara, termasuk adalah kaum proletar. Nah, di sini memang antara Adam Smith dan Karl Marx itu adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu adalah kutub kapitalis, Adam Smith, dan yang satu lagi adalah kutub komunis. Nah, dua pertentangan ekonomi ini masih terus berlanjut sampai saat ini. John Maynard Keynes yang pada tahun 1936 membuat buku The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan government intervention melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Keynes berhasil menyembuhkan resesi perekonomian pada negara-negara pada saat itu. Pada saat itu, pada sekitar tahun 30-an, ekonomi dunia ada pada depresi perekonomian. Nah, Keynes berhasil menyembuhkan depresi perekonomian melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Alfred Marshall yang pada tahun 1870 membuat buku The Principle Economy. Alfred Marshall ini membuat prinsip-prinsip ekonomi yang kita pelajari sampai saat ini. Latihan. Pemilikan ekonomi ada semenjak zaman dahulu. Mengapa terbitnya buku The Wealth of Nations dianggap sebagai lahirnya ilmu ekonomi? 2. Jelaskan inti pemikiran Adam Smith dalam mensejarahkan perekonomian suatu negara. 3. Jelaskan kritik kaum sosialis terhadap pemikiran Adam Smith. 4. Mengapa perekonomian kapitalis mengakibatkan depresi perekonomian pada tahun 1930-an. 5. Jelaskan sumbangan pemikiran John Maynard Keynes dalam mengadopsi ekonomi kapitalis. 6. Jelaskan masalah ekonomi sehingga kita harus mempelajari ilmu ekonomi.
Demikian kuliah kali ini, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.